untuk beberapa kalinya saya sempat hadir di beberapa acara yang secara baik secara fisik maupun secara virtual. Di waktu-waktu sebelumnya saya sempat berpartisipasi baik secara langsung ataupun tidak sebagai pembicara pun keynote dan juga sebagai bahan untuk diskusi kita semua. Saya pikir ada bahan yang bisa saya share di sini, mungkin bisa di-share oleh teman-teman panitia. Tadi tim saya mungkin sudah mengupload filenya, tapi mungkin saya tidak akan bahas semua mengingat waktu yang terbatas sekitar 15 menit. Saya mungkin akan langsung saja ke beberapa poin-poin yang penting, yang krusial, yang bisa saya share dan juga bisa saya bahas bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memulai dari apresiasi yang luar biasa kepada Kopito dan seluruh jajaran ya atas terselenggaranya kegiatan ini. Saya pikir ini momen yang baik untuk kita bisa brainstorming ya, untuk kita bisa diskusi dan juga tentunya untuk kita bisa menemukan atau memetakan atau mengidentifikasi beberapa challenge atau isu atau tantangan yang terkait dengan ekspor komoditas kita, terlebih khusus ekspor porang. Dan saya ingin masuk ke dalam sesuatu yang mungkin sudah saya sebutkan sebelumnya terkait dengan data-data ataupun angka-angka ataupun isu-isu yang bisa saya highlight dan saya underline. Tapi sebelum ke situ, saya ingin menyampaikan dulu bahwa kondisi secara umum ya neraca perdagangan Republik Indonesia per hari ini, per data terakhir, data yang kami himpun itu di bulan Mei 2021 ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa neraca perdagangan kita mengalami surplus ya. Surplus yang besar, yang boleh dibilang tinggi, bahkan bisa dikatakan tertinggi semenjak 10 tahun terakhir ya. Jadi di angka 7,72 miliar US dollar ya. Itu capaian yang menurut saya cukup signifikan ya, mengingat negara kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan juga negara-negara lain juga menghadapi hal yang sama sekitar 200 negara, tetapi Indonesia dengan segala kondisi yang ada mampu mencetak surplus neraca perdagangan di angka 7,72 miliar US dollar. Dan saya pikir ini sebuah hal yang harus kita apresiasi kerjasama semua pihak, lintas KL, kementerian dan lembaga. Terima kasih dan apresiasi untuk semuanya atas kerja kerasnya. Dan saya juga sampaikan sebetulnya juga per tahun lalu ya, sepanjang tahun 2020 kita itu juga surplus neraca perdagangan ya, di 21 juta ya, 21 miliar US dollar kalau tidak salah, dari Januari sampai dengan Desember 2020 berturut-turut ya. Saya ulangi, berturut-turut tidak pernah mengalami defisit, selalu surplus, dan itu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan dengan angka sampai dengan bulan Mei 2021 di angka 7,72 miliar US dollar. Maka saya bilang tadi 10 tahun terakhir itu tertinggi. Nah, artinya apa? Ini sesuai dengan arah Bapak Presiden ya, bahwa kita harus menciptakan atau mengachieve atau mengestablish sebuah neraca perdagangan yang surplus dengan pemahaman nilai ekspor kita lebih besar daripada impor, dan itu adalah hal yang konkret yang secara angka juga bisa dilihat di data yang saya tampilkan di screen ya, mulai dari ekspor non migas maupun migas mengalami kenaikan ya. Dan ini surplus ini bukan hal yang mudah ya untuk kita capai ya, mengingat banyak tantangan, banyak isu, mulai dari distribusi, mulai dari logistik, mulai dari memang tingkat volume perdagangan yang secara umum menurun dan seterusnya. Tetapi kita mampu mencetak ini. Nah, ini pesan optimis yang sebetulnya ingin saya katakan kepada publik, kepada masyarakat, kepada para stakeholders, khususnya kepada Bapak Ibu partisipan sekalian di sini, bahwa kita harus percaya dan yakin dan percaya bahwa ini adalah hal yang bisa mensupport dan memberi semangat kita ya, apalagi di tengah meningkatnya kasus pandemi COVID-19 ini ya, tapi ternyata kita mampu mencetak ini ya. Sekali lagi ini apresiasi dan kita harus tetap pertahankan, kita tingkatkan dan kita tetap waspada. Nah, mungkin slide selanjutnya silakan. Nah, baik. Nah, ini saya pikir kalau Bapak Ibu sudah sangat paham dan sudah sangat mengetahui apa sih sebetulnya porang, seperti bagaimana sudah disebutkan oleh para senior tadi, Pak Dirjen dan seterusnya. Ya, kalau saya dan kami dari Kementerian Perdagangan ingin lebih mengupas sisi komersialnya ya. Bagaimana kita bisa mengkapitalisasi dan juga kita bisa mengutilisasi apa yang bisa kita kerjakan dan apa yang kita bisa support. Silakan slide berikut. Nah, ini dia. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, negara tujuan utama porang ya, ekspor porang itu kemana sih? Ya mungkin Bapak Ibu juga sudah
tahu ya, tetapi saya ingin sedikit menggarisbawahi di sini dari segi angkanya. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa angkanya. Satu tujuan market utama ekspor kita itu ke Tiongkok ya, ke Republik Rakyat Cina, ke Tiongkok ya, dengan angka 13.287,68 ribu US dollar yang share-nya adalah hampir mencapai 70% ya, seperti yang saya sudah sempat bicarakan mungkin beberapa kesempatan bersama dengan Pak Ketua waktu lalu, bahwa 70% itu angka yang signifikan ya, dan 70% itu sangat merepresent hal-hal produk unggulan ekspor kita keluar ya. Jadi kalau kita bicara produk unggulan ekspor kita yang mungkin top 10, top 15 itu selain ada kelapa sawit, batu bara, elektronik, logam dan seterusnya ya. Orang ini mampu bisa memberikan peran yang cukup, boleh bilang cukup potensial dan cukup signifikan. Apalagi kita melihat market share-nya dan juga tujuan ekspornya itu didominasi oleh Tiongkok yang memang secara kebutuhan dan juga secara demand memiliki nilai yang tinggi ya, kontribusinya juga tinggi ya kan, dan boleh dilihat dibandingkan negara-negara lain kita cukup bisa menjual dan cukup bisa potensial. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa yang mungkin perlu kita kerjakan bersama ya terkait dengan orang ini adalah soal sertifikasi ya, soal kualifikasi atau mungkin soal apa namanya standar ya, yang mungkin menjadi tantangan lah, menjadi isu atau mungkin menjadi hal yang harus kita perhatikan bersama ya. Apakah itu ya, salah satunya adalah soal standarisasi yang berkaitan dengan custom ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengikuti acara saya sebelumnya, saya sempat bicara soal ini ya dengan Pak Ketua juga terkait dengan food safety law of the People's Republic of China yang sampai dengan saat ini ya, menurut data yang kami himpun dari website resminya customnya di Tiongkok di GACC itu ada kendala ya yang membuat produk porang kita itu belum bisa secara leluasa masuk ke sana ya. Nah, ini saya pikir yang harus kita underline dan kita highlight bersama untuk mencari mengidentifikasi apa sebetulnya itu ya. Apakah itu dari sisi sanitarinya ya, sisi hygiene-nya ya, atau dari sisi packaging-nya dan seterusnya. Yang memang ya ini sebenarnya juga tidak hanya berlaku untuk orang sebetulnya. Cuma beberapa waktu yang lalu saya juga sempat berdiskusi dan menghadiri beberapa webinar yang temanya juga salah satunya adalah produk ekspor unggulan, salah satunya adalah soal sarang burung walet dan juga ini salah satunya juga di-underline oleh customnya Tiongkok ya. Bahkan waktu itu saya ingat bulan Januari 2021 saya dengan Pak Menko Marves, Pak Luhut pada saat itu menerima Menteri Luar Negerinya China ya, Pak Wang Yi ya, bersama dengan jajaran kita secara spesifik mengadres hal itu ya, yang salah satunya juga memang dibicarakan pada meeting tersebut adalah terkait juga dengan GACC customnya mereka yang uh, mungkin agak sangat selektif ya dalam menerima produk-produk dari luar yang masuk ke mereka, salah satunya adalah sarang burung walet pada saat itu, dan juga demikian kurang lebih mirip-mirip dengan orang. Cuman selain itu ya, yang ingin saya sampaikan adalah soal di luar dari custom ini, mungkin bisa ke slide berikut. Selanjutnya, next slide. Ya, mungkin masih proses ya. Mungkin saya jelaskan aja. Selain dari masalah custom ya, dan betul tadi slide-nya. Slide yang tadi boleh tampilkan ya. Selain dari masalah custom itu, juga kita bisa perhatikan soal HS code. Ya, nah, HS code yang tadi ini ya. HS code kita itu agak sedikit berbeda ya. Berbeda dalam pengertian tidak seragam dengan apa yang digunakan oleh versinya Tiongkok ya. Kan bisa dilihat di sini kode versi Tiongkok itu ada angkanya, tadi bisa disebutkan di situ adalah 12129999 ya. Sedangkan eksportir kita menggunakan HS code yang tidak seragam ya. Nah, itu bisa dilihat angka-angkanya. Nah, kenapa seperti itu? Dan saya pikir ini juga menjadi catatan dan juga menjadi hal yang mesti kita pikirkan bersama ya. Karena dalam rangka untuk mendapatkan angka yang pasti dan juga mendapatkan boleh dibilang data yang valid, kita perlu mengetahui dan perlu memastikan angkanya itu standardized ya. Baik, sorry tadi ini
gangguan teknis, bisa ya kedengeran ya? Dengar, Pak. Ya, Silakan. terima kasih. Sorry tadi ada sedikit koneksi itu. Jadi balik lagi ke soal high code ya. Tadi penjelasan saya sampai high code kalau tidak salah ya. Betul ya? Oke. Jadi high code kita ini kita harus pastikan untuk mendapatkan standar atau mungkin nomor yang sama dengan Tiongkok. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak punya nomor yang sama atau kita tidak memiliki versi yang sama dengan yang Tiongkok gunakan ya, jadi kita nggak akan pernah dapat data validnya berapa jumlah ekspor orang kita ke sana yang masuk ke sana. Nah, sekali lagi ini penting, kenapa? Karena ini untuk memastikan seberapa banyak ya, seberapa tinggi dan potensi yang bisa kita capture untuk ekspor orang ke Tiongkok. Waktu itu saya sudah sempat bicara dengan Pak Duta Besar, Pak Johari, beberapa kesempatan terkait juga dengan porang dan juga masalah-masalah yang lain ya. Nah, khususnya untuk porang ini saya pikir pendekatannya harus dibangun sedemikian rupa ya, untuk bisa memastikan sekali lagi standarnya untuk nomor untuk versi untuk highest code-nya itu disamakan. Pendekatannya melalui pendekatan bilateral dan khususnya pendekatan yang mungkin melalui jalur-jalur yang spesifik yang bisa berbicara langsung kepada GACC custom-nya mereka juga. Jadi dua hal itu sebetulnya yang mungkin secara inti bisa saya sampaikan. Waktu itu juga saya sudah bicara juga ke Pak Ketua, ya dua hal itu, custom dan juga HS code. Nah, lalu di luar itu, ya yang ingin saya juga sampaikan adalah, ya kalau soal potensi kita semua sepakat dan kita semua setuju ya bahwa ini menjadi salah satu produk yang bernilai tinggi dan memanfaatkan diversifikasi ekspor kita keluar. Ya, tetapi sekali lagi ini semua kan harus dibarengi dengan supply-nya. Harus dibarengi dengan produksi yang cukup. Nah, dan kita harus konsisten juga dan harus memastikan juga bahwa itu memang ada ya secara jumlah dan secara kuantitas. Dan saya ingin sampaikan ya, karena kenapa ini penting ya? Karena produk-produk seperti ini ya kan paling banyak itu cuma ada di Indonesia, bro. Ya, ini bisa mungkin dicek ke negara-negara lain. Saya pikir dari segi kuantitas Indonesia memiliki sources yang berlebih. Nah, oleh karena itu utilisasi dan kapitalisasinya harus difokuskan dari hulunya. Ya. Nah, baru kita bicara hilirnya. Nah, lalu yang berikutnya terkait dengan bagaimana kita memastikan ya nilai-nilai yang lebih itu dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk ya seperti yang selalu kita sampaikan mungkin dalam berbagai kesempatan ya, harus ada transformasi dari produk-produk mentah ke produk-produk yang sudah diolah atau setengah diolah atau 3/4 diolah atau bahkan yang sudah jadi. Ya, mungkin sudah disampaikan pembicaraan sebelumnya apa tuh yang bisa dilihat dari porang itu. Ya, kalau kita lihat nasi apa tuh yang produk-produk Jepang tuh yang namanya shirataki itu kan kalau misalnya banyak dari kita juga yang beli ya untuk konsumsi macam-macam ya, untuk apakah keperluan kesehatan, diet atau apapun, kita beli di situ dengan harga yang mungkin berapa kali lipat dari kita yang mungkin kita bisa olah di sini ya. Beli dari barang kita jual, kita ambil, balikin sini, kita beli dengan harga yang berbeda, ya, dengan embel-embel tulisan-tulisan Jepang. Nah, itu kan mungkin nilai lebihnya di situ karena pengolahannya ada, padahal itu barang dari sini. Nah, hal seperti itu yang mungkin, ya saya pikir ini masalah klasik ya, isu klasik atau isu klise yang mungkin sudah sering dibicarakan. Tetapi saya lagi ingin menekankan bahwa filosofi dan juga penekanannya adalah pengolahan itu sendiri. Nah, pengolahan inilah yang harus harus difokus dan harus dikerjakan secara berkala. Nah, oleh karena itu saya mengajak ke teman-teman para pelaku, para stakeholders ya, memperhatikan juga dari sisi pengolahan ya, dan juga dari sisi hygiene-nya, dari sisi standarnya, dalam rangka juga untuk memastikan standar-standar yang bisa diekspor keluar itu terpenuhi. Ya, karena ini saya pikir tidak hanya berbicara atas nama porang saja, tetapi juga produk-produk yang lain yang memang mungkin membutuhkan treatment atau pengolahan yang lebih. Saya pikir harus harus dicarikan solusi yang lebih maksimal dan lebih komprehensif. Ya, mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya, karena waktunya juga terbatas, cuma 15 menit, dan juga mungkin ini lebih kepada keynote dan apa hal yang umum ya. Saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi pada panitia dan kepada asosiasi dan kepada stakeholders, Bapak Ibu sekalian yang sudah mengundang kami, dan kami berharap tentunya sekali lagi bahwa porang ini bisa dijadikan salah satu produk yang memang berkontribusi secara potensial. Karena kami kedepannya kami ingin ya dari top 15 atau top 10 produk yang selama ini ya sudah dijadikan produk unggulan, kami ingin porang juga masuk ke situ. Ya.
Sehingga ini menjadi salah satu fokus dari lintas KL, tidak hanya dari perdagangan, untuk melihat dan juga mengcapture bahwa potensi orang ini luar biasa. Tinggal dua isu tadi, soal high score dan juga soal sertifikasi dari custom negara-negara tujuan ekspor utama kita, salah satunya di Tiongkok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau ada tanya jawab, mungkin ya boleh juga sedikit-sedikit ya untuk memastikan waktunya tercukupi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.